Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saudara Ulil Absor. Assalamualaikum Pak Jeng Tanglet, saya Jumat Wage. Gimana cara memagar rumah dan keluarga saya? Karena rumah saya seperti dikirimi santet teluh sihir. Bagaimana cara mengetahui bol sihir yang ditanam di sekitar rumah saya? Karena ada yang bilang rumah saya itu disebar garam, tanah kuburan. Kadang kalau malam seperti ada ledakan, seperti genteng dijatuhi tanah. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu. Lah ini pertanyaan kes seperti ini itu saya suka ya teman-teman ya. Artinya apa? Langsung pada pokok permasalahan gitu ya. Ya. Coba Anda lihat ya di video-video sebelumnya ya, kaitannya dengan ciri-ciri gangguan sihir ya. Salah satunya itu tadi ya, ada ledakan ya. Ada ledakan itu menunjukkan bahwasannya Anda itu masih punya proteksi gitu ya. Masih punya energi positif sehingga ya kodam dari sihir itu tidak bisa masuk ya. Sehingga terjadi ledakan. Ada juga seperti genteng itu dilempar kerikil ya, kretek. Itu juga tanda adanya gangguan sihir ya. Terus kalau Anda ingin mengetahui ya bol sihir ya dilempar tanah kuburan, itu kan ya sudah tidak bisa ya. Tanahnya kan sudah menyatu gitu loh ya. Itu hanya simbolik saja ya. Pada dasarnya yang dilempar itu hanya simbolik saja ya. Makhluk halusnya sudah masuk di dalam keluarga Anda ya. Jadi energinya. Nah sekarang itu sudah tidak zaman loh teman-teman ya. Melakukan sihir itu ya dengan cara-cara seperti itu sudah tidak zaman sekarang. Sekarang itu lebih canggih ya. Orang bisa lihat fotonya saja sudah bisa untuk melakukan sihir tanpa harus pasang bol sihir gitu ya. Loh ya, sekarang itu lebih canggih ya. Lebih canggih daripada sihir-sihir zaman dahulu. Kalau sihir zaman dahulu itu kan harus cari pakaian korban, harus cari mau macam-macam. Sekarang tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan ini bagaimana memagari supaya sihir itu tidak masuk. Ya iman dan takwa, pagarnya itu saja. Iman dan takwa kepada Tuhan itu pagar ya. Ketika seseorang terkena gangguan sihir, itu pasti emosinya itu akan labil, mudah marah, mudah emosi, malas ibadah. Nah, itu yang kamu perbaiki ya. Jadi nanti kamu akan dihadapkan pada musuh yang itu lebih berat daripada sihir, yaitu nafsumu. Nafsumu yang sudah terkontaminasi oleh gangguan sihir. Ibarat Anda ini sudah dikompor-kompori ya. Wis ojo ibadah, wis ojo sembahyang wis. Apa sembahyang? Sembahyang 5 waktu ya ndak soge-soge. Dikompor-kompori seperti itu. Tidak hanya Anda saja, keluarga Anda, semua yang ada di rumah itu. Ya. Atau bisa jadi salah satu keluarga dibuat ribut. Wana in the waplek ya, wana in the waplek, akhirnya apa? Anda emosi dong. Itu juga pintu gangguan sihir ya. Solusinya tadi spiritual. Anda harus membangkitkan spiritual Anda ya. Anda benahi ibadah Anda kepada Tuhan, itu Anda benahi. Kalau Anda muslim ya sholat 5 waktunya, itu pertama kali yang Anda harus periksa. Selanjutnya lakukan puasa. Lakukan puasa pembersihan. Ya, ini untuk fisiknya ya, untuk badan ya, untuk badan. Ya. Dan juga dilakukan pembersihan rumah. Ya, rumah yang harus dibersihkan. Entah penataannya, entah kebersihannya ya. Seminggu sepisan dipel atau setiap hari dipel, itu tambah bagus. Ya, kan sebelum dipel disapu sih ya. Terus dipel. Pokoknya hal-hal yang menurut Anda kotor itu dibersihkan. Ya.
misalkan ada tembok coret-coretan, ya, ada coret-coretan temboknya ngelontok wabe dan sebagainya, itu juga ya media-media sihir, ya. Artinya apa? Ketika rumah Anda kotor, ya, pikiran Anda pasti mudah emosi. Lah, kalau Anda sudah mudah emosi, makhluk halus itu masuk. Akhirnya tidak ada pertahanan. Makanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ketika Anda terkena gangguan sihir, ya, teman-teman jemaat wakil, yang perlu Anda lakukan adalah bersihkan semua. Ya lahir ya batin. Lahirnya ya rumah, ya. Terus pakaian yang pernah Anda pakai semua dicuci. Kendaraan yang pernah Anda pakai semua dicuci. Ya. Loh ya teman-teman ya. Nah, saya dulu membersihkan rumah ini ya seperti itu, sampai cat itu ya. Cat itu saya wiriti dulu ya. Sebelum dicat itu tak wiriti dulu. Ya. Hampir berapa bulan ya? Saya hampir 3 bulan ya. Rumah ini tak rendam air gitu ya. Sebelum di porselen itu tak rendam air setiap hari. Ya, saya bacakan ayat kursi 1000 kali, ya, airnya tak rendam, tak gerocok kan karena rumahnya masih tanah ya. Nah, itu sampai 3 bulan 4 bulanan untuk pembersihan. Sama juga dengan cat, kita cat. Anda bisa juga pakai teknik pengasapan misalkan. Ya. Anda beli apa itu? Dupo ya. Dupo ditirakati dulu. Ya, baca ayat kursi 1000 kali, tiupkan niat pembersihan, ya, terus tancapkan, ya, biar asapnya itu menyebar ke seluruh ruangan. Ya, jadi seperti itu. Tapi biasanya ya teman-teman ya, biasanya kalau misalkan rumah kita ini ada gangguan sihir, itu pasti ada tempat yang kotor. Ya, di situ biasanya tempatnya. Kalau Anda ingin ketemu dengan buhulnya di situ. Ya, tempat yang kotor, semuanya misalkan ya tempat kotor itu habis kamu bersihkan, tiba-tiba kamu naruh barang lagi di situ, akhirnya kotor lagi. Lah di situ bolnya biasanya di situ. Ya. Nah solusinya yaitu tadi dibersihkan, ya, rumahnya dibersihkan, orangnya dibersihkan, puasa. Kalau Anda hanya sekedar ruqyah, ya, sebulan sekali tidak sembuh-sembuh. Ya harus dengan cara seperti itu. Artinya sihir ya, gangguan sihir ini adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda untuk memperbaiki diri Anda. Itu pada dasarnya seperti itu. Tuhan ingin Anda kembali. Jadi jangan berpikir negatif, berpikir positif. Dengan adanya sihir, Anda lebih dekat dengan Tuhan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman jemaat wakil ya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Jadi sihir itu seperti itu. Ya. Sihir itu seperti itu. Ketika Anda terkena gangguan sihir, yang perlu Anda lakukan adalah pembersihan diri, lahir dan batin. Ya, tanpa itu ya tidak akan sembuh. Semua yang pernah Anda pegang, yang pernah berhubungan dengan Anda, ya, di rumah, ya, itu dibersihkan. Ajak keluarga Anda, ya, pasangan Anda untuk ibadah, untuk ngaji, untuk puasa. Ya, kalau Anda, misalnya Anda saja, ya, terus yang terkena semuanya, ya tidak mampu Anda. Kenapa tidak mampu? Anda juga kena kok. Beda kalau Anda tidak kena. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.